Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat PBB dimanapun anda berada. Hari ini berbahagia sekali kita kehadiran relawan Prabowo 0813 dan kita kehadiran 3 tokoh utamanya. Ini masih anget-anget ini ya. Dan langsung saja kita kenalan kali ya. Yang pertama ini ketua umumnya nih, Jihan Ralibi, asik, didampingi oleh Pak Sekjen atau Sekum panggilannya? Sekjen. Sekjen. Masya Allah, Sekjen. Ada jenderal-jenderalnya ini. Gagal kali ya. Kalau sudah ada jenderalnya pas, sudah betul ya. Ini Sekjen relawan Prabowo 0813, Saudara Saiful, EKE Ipul. EKE Ipul ya. Yang paling umum itu di Indonesia. Dan selain Bang Ipul juga ditemani oleh bendahara umum yang paling ganteng, paling keren. Ini mantan aktivis mahasiswa juga. Kita kasih tepuk tangan paling meriah untuk Mas Afif, bendahara umum relawan Prabowo 0813. Untuk sobat PBB mungkin banyak yang bingung apa sih nih apa relawan Prabowo 0813 ini nih. Lanjut aja, kita minta penjelasan ini langsung dari si ketua umum. Bro Jihan, gimana nih? Oke, siap. Jadi teman-teman, sebenarnya relawan muda 0813 ini jelas relawan dalam akta notaris itu disebut sebagai kumpulan. Ya, tujuannya juga jelas, memang untuk memenangkan salah satu calon presiden, dalam hal ini Bapak Prabowo. Mungkin teman-teman juga dari diksi kata atau dari nama organisasi, dari nama relawan kami telah tetapkan, itu jelas banget relawan muda 0813. 08 kita sama-sama tahu Pak Prabowo. Nah, 13 ini apa? Dari ada dalam satu kesempatan deklarasi Pak Prabowo, dalam pidatonya Pak Prabowo pernah menyampaikan, jadi sebenarnya 08 dan 13 ini itu sangat dekat dengan beliau. Kayak gitu. Atas dasar speech itu, pidato itu, saya kira penting juga menjadikan nama relawan ini relawan muda 0813, bukan nomor telepon. Itu ya, 0813, relawan muda 0813. Kalau 08-nya terkenal sandinya Pak Prabowo ya. 13 itu apa, Bro? Jadi sebenarnya gini, banyak dari teman-teman relawan muda ini memang yang sebelumnya tercatat sebagai salah satu pengurus di partai politik, ya, Partai Bulan Bintang, gitu ya, di Partai Bulan Bintang, dan hari ini nomor urut Partai Bulan Bintang di pemilihan umum nanti itu nomor 13. Jadi teman-teman mengatakan apakah ini hanya wadah atau platform perjuangan pemenangan Pak Prabowo gitu untuk orang-orang Partai Bulan Bintang? Saya bilang tidak. Siapapun orang yang menginginkan Pak Prabowo menang masuk kemari dalam lingkar 08 tadi. Siapapun kader Partai Bulan Bintang se-Indonesia yang masih muda, yang ingin Pak Prabowo menang, masuk ke kami juga. 0813 itu umum untuk semua golongan yang menginginkan Pak Prabowo menang, dan 13-nya wajib bagi kader PBB muda untuk masuk kemari. Jadi 0813 itu 08-nya Pak Prabowo, 13 itu adalah nomor Partai Bulan Bintang. Iya, karena gini Mas, yang paling penting, saya menganggap banyak dari kita justru melupakan platform perjuangan kita sendiri. Kita kader PBB yang hari ini telah menyerahkan janji suci kita untuk memenangkan Pak Prabowo, artinya memang ada hal lain yang harusnya seimbang. Jika Pak Prabowo menang, PBB-nya pun akan menang. Artinya nanti koalisi itu akan berjalan tidak hanya sampai pencalonan presiden, tapi di parlemen juga. Artinya Pak Prabowo dan PBB dengan partai-partai yang hari ini mendukung juga harus terus saling mendukung untuk membangun Indonesia melalui regulasi ataupun apapun itu dalam bentuknya. Dukungan itu tidak hanya sampai menang, tapi sampai terus menjadikan Indonesia maju, adil, makmur. Kawal Prabowo bukan sampai jadi, tapi sampai sukses Indonesia adil makmur. Cocok gitu ya. Cocok. Nah, ini yang menarik adalah lo kan anak-anak muda nih. Oke. Nih, gua ke Bang Ipul nih. Yeah. Ini kenapa kalau kita bicara anak muda itu kan punya value tersendiri, Bro. Betul. Kita punya mindset, kita punya gaya hidup ya. Tapi kenapa lo bertiga justru ngasih suara lo, mandat lo, kerelawanan lo itu kepada Pak Prabowo yang notabene-nya sebetulnya capres dengan usia paling tua sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan dua capres lainnya yang saat ini beredar ya. Ada Pak Ganjar, ada Pak Anies yang secara usia sebetulnya lebih muda. Tapi lo sebagai anak-anak muda justru memberikan mandat itu pada Pak Prabowo. Apa nih yang jadi alasan? Jadi jawabannya gini Bang, soalnya hari ini anak muda ternyata memang lebih suka kepada tokoh yang mampu memberikan suri tauladan yang lebih baik. Entah bagaimana mereka lebih suka kepada tokoh yang lebih tua.
Nah, Prabowo Subianto sampai hari ini dalam berbagai macam survei itu memberikan hasil yang luar biasa ketika ditarik bagaimana survei itu melihat siapa tokoh yang akan mereka pilih. Ternyata Gen Z dan milenial itu lebih memilih Prabowo Subianto. Gue melihatnya adalah karena hari ini daya kritis mereka tuh luar biasa. Mereka tuh melihat bagaimana track record orang itu lebih cepat daripada mungkin generasi-generasi sebelumnya yang memiliki akses informasi terbatas. Akses informasi mereka tuh luar biasa untuk generasi Alpha, milenial, dan Gen Z. Nah, cara mereka melihat track record inilah yang membuat kalau menurut gua hari ini Prabowo Subianto lebih dan jauh berpengalaman daripada tokoh-tokoh yang lain. Makanya mereka lebih tertarik. Apalagi hari ini Gen Z itu gue ngeliatnya kan memang dari berbagai macam yang gue lihat sendiri ya, dan juga berbagai macam kajian lah di tongkrongan-tongkrongan. Kalau misalkan Gen Z itu butuhnya tuh satu sandaran, butuh satu ketokohan, butuh suatu yang bisa mereka jadikan suri tauladan lah gitu. Nah, jadi hari ini Prabowo Subianto dilihatnya seperti itu, dan itu dibuktikan dari banyak survei. Kalau misalkan ternyata anak-anak muda kita tuh lebih suka Prabowo Subianto dibandingkan calon-calon yang lain. Jadi kalau bicara anak muda itu kita nggak bicara usia bro ya sebetulnya. Bicara usia jelas. Nggak, artinya kalau misalkan dari segi pencapresan sebetulnya value-nya bukan value usia, betul. tapi value-nya lebih ke value yang lebih mendasar dan lebih fundamental sebetulnya ya. Betul. Berupa pengalaman, terus tadi lo bilang Kapasitas, kapabilitas, jelas. track record gitu ya. Iya, jadi kalau yang tadi gue bilang, karena mungkin anak-anak muda sekarang itu diberkahi dalam tanda kutip oleh akses informasi yang luar biasa. Dari kemajuan teknologi informasi yang luar biasa yang membuat mereka kita sebut sebagai Gen Z dan generasi Alpha ya. Nah, akses informasi yang luar biasa ini yang membuat mereka tuh gampang dan mudah untuk mencari track record seseorang. Dan sampai hari ini Prabowo Subianto terlihat seperti itu, terlihat sebagai orang yang track recordnya jelas nih, bisa kita pilih nih, bisa kita jadi suri tauladan nih, gitu misalkan. Oke. Ada tambahan, Mas Ian? Ya, kalau saya pribadi, saya melihat kebutuhan kita akan seorang capres ini bukan hanya persoalan usia, Pak. Artinya kalau Prabowo ini tidak muda, tidak mungkin dia tidak mengerti persoalan anak-anak muda. Kita tahu Joe Biden, berapa puluh tahun? 70 tahun mungkin lebih, 80. Wakilnya 60, hampir 60-an, 59 atau 60. Bukan berarti mereka tidak mengerti persoalan-persoalan anak muda di Amerika itu. Nanti kalau kita mau ambil sedikit contoh, hari ini kan banyak instrumen lain yang sebenarnya jika Pak Prabowo memang tidak muda atau bahkan kesulitan memilih anak muda, dia punya kementerian-kementerian terkait, kementerian olahraga, atau yang lainnya. Hari ini Pak Jokowi saya kira telah membuktikan banyak di beberapa kementerian justru dipegang tokoh-tokoh yang sebenarnya masih muda, kayak gitu. Jadi persoalan usia itu bagi kami semakin matang justru semakin bagus, karena perjalanan batin seorang itu sangat menentukan usia dia. Kalau Pak Prabowo dianggap sudah tidak muda lagi, artinya perjalanan batin beliau sudah sangat utuh. Dan pemahaman beliau tentang hal-hal atau tentang bangsa ini, sepertinya beliau juga sangat lebih mumpuni dan lebih tahu persoalan-persoalan fundamental. Kenapa sih Indonesia belum maju? Kenapa sih hari ini Indonesia masih seperti ini? Gitu. Dan Pak Prabowo juga punya janji ke depan untuk nanti mempertemukan kita di Indonesia emas. Itu kita sudah settle, sudah menjadi negara maju, SDM yang bagus, dan lain-lain. Menurut saya, itu alasan saya kenapa untuk usia presiden atau mungkin wapres juga saya tidak membuktikan usia dua orang ini masih tua atau muda, dan yang penting orang ini mengerti tentang permasalahan bangsa secara utuh. Menurut saya. Nah ini menarik, karena kalau gue lihat kan, misalkan capres lain nih, ada yang nge-branding tiap pagi tuh lari pagi supaya kelihatan anak muda banget gitu ya. Ada yang nge-branding pakaiannya dimudah-mudahin gitu ya. Tapi kalau Pak Prabowo kan pakaiannya pakaian safari itu aja. Dan tapi ternyata lawan anak muda berdasarkan survei justru lebih banyak ke Pak Prabowo. Nah sebetulnya ternyata bukan gimmick yang anak muda cari kan gitu. Betul. Tapi lebih kepada tadi yang gue bilang ya, pengalaman, track record. Gue takut bang, gue khawatir. Artinya tindakan-tindakan politisi atau para capres-capres ini, mereka terus make up dirinya seakan-akan menjadi anak muda dan lain-lain. Justru itu sendiri memvalidasi kalau pemilih terbanyak hari ini anak muda, hampir 6 dari 10 pemilih ada anak muda, sebenarnya memiliki SDM atau kualitas yang sangat standar. Karena gue hanya cukup make up diri gue sebagai politisi, sebarkan itu di media sosial, dan dia akan milih gue. Nah itu yang kita khawatirkan. Enggak gitu. Ternyata anak-anak sekarang sepertinya sudah mencapai batas
bahwa mereka lelah menghadapi gimmick-gimmick yang ada di Indonesia, khususnya persoalan politik. Jadi menurut saya ya, saya bersyukur hari ini anak-anak sudah cukup melek ya, anak-anak muda khususnya yang memang hari ini suaranya paling besar, yang paling ditarget, dan para capres muda ini selalu berpikir bahwa saya adalah representatif dari anak muda. Saya muda, pasti anak muda milih saya. Enggak, tapi anak muda hari ini jauh lebih terbuka seperti Sekjen tadi bilang terhadap informasi. Jadi kita nggak perlu gimmick seperti itu lagi. Kita seutuhnya memerlukan presiden yang betul-betul mengerti Indonesia mau diapain bos ke depan. Ini hari ini banyak nih narasi-narasi kocak. Oh kita ini masih kayak gini nih, orang udah naik bulan kita masih gini, orang masih naik maksud saya. Ini sebenarnya ini akumulasi dari kekhawatiran anak-anak muda. Ya akhirnya muncullah narasi-narasi jokes-jokes kayak tadi. Tapi hari ini kita bersepakat anak-anak muda, survei tadi telah dibuktikan juga menurut saya mengatakan Pak Prabowo ya hari ini jauh dan sangat diinginkan, bahkan sangat dibutuhkan orang Indonesia. Itu menurut saya. Pertanyaan gua seberapa yakin kalau kita ngomongin Prabowo nih, bro ya. Dia kan selalu trademarknya itu menjadikan Indonesia macan Asia. Iya. Dari dulu kalau kita ingat zaman kapan tuh dia bikin iklan ada macannya, wow gitu. Ada macan Asianya gitu. Betul. Nah yang gua mau tahu seberapa yakin lo sama Pak Prabowo? 1 sampai 100 seberapa yakin sama Prabowo bisa bikin Indonesia macan Asia? Apa dulu nih? Lo kita deh. Bebas. Silakan Beb. Dari gue pribadi ya 99%. Kenapa? Karena yang gue tahu ya, gue jujur tadi kan disampaikan sama ketua kita ya bahwasanya di sini ada gerbong dari teman-teman dari PBB, tapi tidak semuanya gitu. Siapapun bisa bergabung. Gue di sini juga bukan dari PBB. Lo bukan dari BBB Bukan kan? loh. Bukan. Iya bukan pengurus bukan apa kan? Bukan. Dan gue independen dan gue merasa inilah kesempatan kita anak muda untuk mengambil sebuah peran. Karena dari Prabowo sendiri itu sampaikan juga sama sekjen kita, kapasitas dan juga pengalaman beliau itu yang dibutuhkan anak muda saat ini. Role model bahasanya. Inilah kesempatan gue juga bergabung, kita bisa kolaborasi nih. Bagaimana kita mengedukasi dan menginformasikan gerakan-gerakan perubahan, semangat baru, juangnya si Prabowo. Karena Bappenas sendiri sudah merancang nih 2025 sampai 2045 bagaimana kita menuju Indonesia emas. Ya, di situ dijelaskan betul bonus demografi. Kalau anak muda nggak berani sampai detik ini mengambil tindakan dan keputusannya untuk memilih yang terbaik, ya, betul. Kita bagaimana untuk menjalankan Indonesia emas itu sendiri gitu. Nah inilah kesempatannya bagi gue 99% ini kita berikan semangat kita agar apa? Agar 2024 itu kita bisa memaksimalkan pemilihan anak muda yang 56,45%, setengah dari pemilih keseluruhan. Nah ini kita momentumnya untuk membawa Bapak kita Prabowo Subianto sebagai leader, ya kan, memberikan suatu manfaat ke depannya untuk bangsa kita sendiri. Gitu sih. 1%-nya apa bro tadi bro? 1%-nya tetap. Kalau dari gue pribadi 0,01 dong. Ya. Oh iya juga ya. Oh, iya, 0,01 ya. Kalau dari gue pribadi ya pasti dong kehendak Tuhan lagi. Kita harus meyakini hal itu. Yang penting kita sudah ikhtiar, usaha dengan apapun yang kita berikan, dengan apa ya realita yang ada ya. Bukan kita buat-buat, tapi bagaimana ini yang nyatanya yang sudah terlihat di media ataupun hal lainnya. Karena kalau kita ketahui, Bang, kalau anak muda itu mendapat informasi paling banyak adalah sosial media. Nah ini nih kita juga anak muda harus bergerak juga. Jangan sampai, ya mohon maaf ya, kayak buzzer-buzzer hal lainnya itu yang menutupi hal-hal yang sebenarnya positif jadi negatif, bahkan negatif jadi positif. Nah ini tugas-tugas kita nih, harus lebih aktif dan berani bertindak. Jadi kita bergerak terus nih untuk kepolitikan ataupun hal-hal lainnya seperti itu. Jadi itu Bang, 99% kita yakin, 1%-nya kehendak Tuhan. Nah pertanyaanku menarik nih bro. Ini kan dengan sistem pemilu kita yang ada presidensial threshold, Yes, 20%. Itu kan kayak membatasi pilihan kita sebagai anak muda terhadap calon pemimpin kita tuh. Betul. Nah pertanyaan gue sederhana nih, seandainya presidensial threshold 0%, lo masih dukung Prabowo apa ada kandidat lain sih sebenarnya? Seandainya PT-nya 0% apakah ada kandidat lain? Apa lo tetap Prabowo? Yakin? Kita tidak mungkin menjawab pilihan, tapi justru kami sendiri ingin melihat satu pandangan kami tentang PT itu sendiri. Jadi gini Bang, kita melihat dari 2019 kan kacau betul, polarisasi terjadi. Iya. Polarisasi karena dua, jadi cebong, kampret, nggak pilih ini surga, nggak pilih ini neraka, dan apa gue bilang.
Tapi begitu sekarang 3 nih, walaupun belum pasti ya, Hmm. coba lihat efeknya. Oh ternyata polarisasi yang nanti yang kita khawatirkan akan terjadi lagi, kayaknya belum vibes-nya belum berasa nih bos. Nah sekarang pertanyaan kalau PT Sudah ada yang mulai. sudah ada mulai, tapi saya berpikir nggak segila 2019. kemarin. Kalau PT itu nggak ada, gua bisa bayangin banget sih, kita hampir punya 300 juta rakyat gitu. Ada partai berapa sekarang? Berapa puluh partai ada? Setiap partai masing-masing membariskan ini ketum gua, ini pilihan ini. Gila, 200 juta orang disuruh pilih 20 kan masih worth it. Kalau gua mah enggak bos. Terus apa lu masih ke Pak Prabowo aja, masih ke Pak Prabowo. Ya, tapi kalau kita berbicara partai ya, partai kami juga pasti akan mengusung juga. Tapi kan hitungan politis kan tidak seperti itu gitu loh. Karena hari ini kenyataannya ya kan PT itu menarik bang, PT yang lucu sebenarnya. Kalau presidential threshold, kalau parliamentary threshold menarik, kita perang dulu baru kita dapat angka. Nah PT ini belum perang, kita udah ditahan sama PT gitu kan, belum maju nih bos, tapi udah angkanya 20%. Hasil kapan? Hasil kemarin itu. Ini ngomong apa? Itu regulasinya seperti itu. Yang jelas ya, kalau disuruh bersikap saya juga setuju bang. Tapi kalau seandainya itu nol, saya yakini bakal banyak banget nih dari partai-partai yang mereka sendiri memajukan kader-kader terbaiknya. Persoalan pilihan atau masih Pak Prabowo atau enggak, nah itu memang saya harus jawab. Itu nggak bisa saya jawab sekarang. Tapi yang jelas hari ini kita berjuang agar Pak Prabowo menang. Selesai. Artinya Pak Prabowo adalah pilihan lo semua yang terbaik dan yang tersedia hari ini. Yang Iya, tersedia hari ini. tersedia. Gitu. Satu kata, gue minta satu kata nih masing-masing nih. Apa yang membuat Pak Prabowo lebih baik di mata anak muda dibandingkan dengan calon yang lain ya? Kalau kita lihat hari ini ada Pak Ganjar, ada Pak Anies. Satu kata saja yang membuat itu kemenangan absolut, keunggulan absolut Pak Prabowo dibandingkan dua yang tadi. Dari Pak Ketua dulu apa dari Bendung dulu nih? Oke, gue mungkin boleh. Bendung, satu kata loh. Kalau dari gue ya, Satu kata. karakter. Karakter. Yes. Sekjen, bos. Sekjen. Gimana sih? Hormat. Hormat. Betul. Ketum. Berani, hormat, punya karakter. Yang lo pikir itu keunggulan absolut daripada Pak Anies dan Pak Ganjar. Nah ini menarik nih, gue mau nanya ke Bendung nih, karena Bendung ini ternyata kalau Bang Jihan sama Bang Ipul kan pengurus ya, fungsionalis PBB ya? Di salah satu badan Di Badan Kalau di mana? di PBB. Di PBB, oh di PBB. Nah kalau Bang Afif kan belum gabung di mana-mana di PBB. Betul. Kan? Ini apa? Kenapa mau gabung di 0813? Oke, kenapa mau bergabung di 0813 ini sendiri? Jujur ya, gue kenal Bang Jihan dalam satu organisasi LSM, kita bergerak. Karena kalau kita bergerak dalam satu organisasi itu otomatis dari apa? Dari hati kan. Saling kenal itulah mendapat sebuah kesempatan. Melihat ada satu peluang, yuk Prabowo butuh nih dorongan anak muda. Gue lagi di situ, kita butuh anak muda semangat gitu. Makanya gue datang, gue gabung dengan gue background independen dan gue juga dulunya aktivis. Gue berusaha bagaimana gue bisa memberikan kontribusi. Terus. Oh iya, kita punya tagline Pak. Mantap ini itu tagline mantap. Apa tagline? Legacy intelektual. Yes, legacy intelektual. Tadi gue jelasin sedikit. Mantap. Siap. Kita tadi banyak berbicara tentang Indonesia Emas. Yes. Jelas itu jadi target kita semua. Legacy intelektual. Legacy intelektual. Jadi warisan intelektual. Jadi gue membayangkan 2045 kurang lebih berapa, enggak jauh lah ya, hampir 20 tahun, 22 tahun kurang lebih, itu masuk ke 100 tahun usia Indonesia ya kan. Gue bisa membayangin kalau pemimpin kita hari ini tidak berpikir menyiapkan anak-anak yang hari ini under 30. Jadi pengurus gua di 0813 bang, itu under 30 semua, di bawah 30. Oh, gue nggak bisa dong ya. Oh, Pembina lah ya. Pembina aja lah. kakak pembina. Lo berapa umur lo? Under 30. Bang ini sensitif please, jangan buka lagi. Under 30. Kayaknya nggak cuma perempuan deh yang Cowok juga sensitif Bukan bos, usia. ditanya Ini under 30 semua. Udah kita Yes. dia under 30. Ada tuh. Jadi lo tahu kalau under 30 itu di bawah 30 ya. 17 mungkin 18 atau berapa. Tapi kita nggak jauh ya kelihatannya ya. Enggak. Pengen terlihat muda Cuma sepertinya. kayak langit sama sumur lah ya. Langit sama sumur ya berarti. Jadi kembali lagi nih, Kalau lo ada bukti. Nggak percaya lu. Kayak tadi gue udah dulu tampilin diri. Jangan. dia agak ada nih bol. Gimana Pak Ketua? Lanjut Pak Ketua. Ya, jadi legacy intelektual gue membayangkan cukup
khawatir juga kalau memang misalkan ada pemimpin kita, capres 3 orang ini kan sudah otomatis lah kalau saya bilang di antara 3 orang ini sudah otomatis yang akan memimpin Indonesia, clear sampai situ. Siapapun nanti yang terpilih, saya kira Pak Prabowo. Jadi legacy intelektual ini saya berpikir kalau pemimpin ini tidak mempersiapkan anak-anak yang hari ini ada tertib, yang 20 tahun lagi mereka seusia mungkin Bang Sandi, usia siapa lagi, Nadiem itu juga, dan beberapa juga. Artinya kalau orang hari ini tidak dipersiapkan oleh pemerintah secara pendidikan, mungkin kebutuhan-kebutuhan dan lain yang menunjang itu, ini agak bahaya. Jadi sebenarnya Indonesia emas seperti apa yang mau diraih? Kalau nanti generasi ke depan kita ternyata maaf gempuran digital hari ini kan, wow, itu kan keren banget Bang. Sedikit beberapa belakangan kita ditampilkan beberapa sekolah yang melakukan bullying dan lain-lain. Ini kan harusnya itu termasuk bagian dari pemerintah yang harus concern ke situ ya, mempersiapkan generasi-generasi kita. Kalau ngomong legacy intelektual bukan hanya dia ahli tata negara, ahli hukum, ahli politik, ahli ekonomi, enggak juga orang yang suka seni juga dipersiapkan. Masa depan 20 tahun mendatang mereka jadi seniman yang keren gitu, mencetak banyak karya, menciptakan banyak lagu-lagu juga dan lain-lain. Terus apa dari segmen ini perfilman juga dipersiapkan juga. Jadi banyak ahli dari semua bidang di situ. Dan ini pesan kami ke Pak Prabowo nanti yang akan kita sampaikan, legacy intelektual. Please Pak, bangun infrastrukturnya agar anak-anak muda yang hari ini benar-benar jadi nih, benar-benar kita tuh semua punya kemampuan untuk membangun Indonesia emas itu. Hari ini contoh kecil Bang, LPDP. Nah, saya harus ngomong, beberapa banyak orang dibayar oleh pemerintah, oleh negara, LPDP dapat beasiswa di satu negara, di sana doi nyaman mau balik. Lu hidup, lu biaya pendidikan lu dibiayai oleh pemerintah. Bukannya ada kewajiban balik? Ya itu tadi, malah dipindah warga negara. Artinya sistem ini udah bener nih, negara memberikan akses pendidikan melalui biaya ataupun itu udah clear, udah bener. Tapi lihat pengawasannya kurang, tidak dijaga sistemnya. Akhirnya apa? Mereka sudah belajar dibiayai oleh negara, tiba-tiba pindah. Nah ini nggak mungkin. Hal ini tidak mungkin bisa menunjang Indonesia emas. Nah ini nanti mungkin kita kasih saran ke Pak Prabowo sebagai relawan juga. Tolong infrastruktur untuk Indonesia emas ini dibangun dengan baik dari segi apapun itu. Tapi dari kami mengatakan legacy intelektual. Kalau di kepala anak-anak muda nih dari relawan Prabowo 0813 ya, Indonesia emas 2045 yang katanya Indonesia akan bonus demografi, nanti akan terjadi krisis pangan, krisis energi, dan Indonesia adalah sumber pangan dan sumber energi terbesar di dunia ya, dengan luas lahan yang begitu luas, subur, masa tanam sepanjang tahun, curah hujan cukup, matahari cukup ya. Artinya kita punya peluang untuk jadi negara penting di masa yang akan datang di 2045. Cuman gue pengen tahu nih, gambaran anak muda 2045 itu Indonesia kayak apa sih sebetulnya? Oke. Siapa nih? Boleh aja. Kalau dari gue pribadi ya, dan gue juga pernah baca bahwasannya di Bappenas sendiri kan tujuan Indonesia Emas itu kan untuk apa? Untuk bangsa Indonesia ini berdaulat, adil dan berkelanjutan. Dan maksudnya apa sih? Tadi abang bilang bahwasannya Indonesia ini penuh ragam, punya sumber dayanya yang begitu besar. Bagaimana kita berdaulat tadi dalam artian kita bisa berdiri sendiri. Jangan sampai gitu kan bangsa kita dipimpin ya tadi terikat dengan hal-hal lain gitu. Kita digerakkan bukan karena kemauan hati bangsa kita sendiri, tapi karena hal lain. Jangan jadikan kita sebagai tokoh yang bukan di depan ya, dalam artian sebagai garda terdepan, tapi kita malah menjadi penonton saja gitu. Nah, kemudian adil ya, bagaimana kita sebagai anak muda untuk mempersiapkan 2045 sendiri ya, kita bagaimana masyarakat kita tuh merasakan keadilan sosial dan semuanya yang dibutuhkan dan berkelanjutan ya, anak muda yang hebat nantinya. Tadi sesuai yang disampaikan sama ketum kita ya, bahwasanya kita harus mempersiapkan ya kan, dari sekarang, dari akarnya, dasarnya, fondasinya, agar 2045 nanti jadi orang-orang yang hebat dan profesional yang dibutuhkan bangsa kita sendiri. Yang nggak berhenti tahun 2045 aja. Berkelanjutan tadi. Ya, Jadi kita sebagai anak muda hari ini tahun 2045 nanti kita menjadi pemimpin-pemimpin juga, menjadi generasi tua untuk generasi-generasi muda selanjutnya. Kita akan membangun jembatan dari generasi sekarang ke generasi 2045, generasi emas, dan lanjut ke generasi yang lebih besar nantinya. Generasi anak cucu kita. Gitu. Betul. Seperti apa yang selalu disampaikan Pak Prabowo selalu bilang kalau misalkan harapan Pak Prabowo sebelum wafat adalah melihat Indonesia yang berdikari. Indonesia yang kalau misalkan apa-apa itu bisa dibuat oleh anaknya sendiri, oleh bangsanya sendiri, oleh warganya sendiri, yang dari rakyatnya sendiri untuk rakyatnya sendiri. Jadi
itu yang kalau menurut saya apa yang menjadi mimpi Pak Prabowo bisa juga menjadi mimpi kita ke masa depan, di mana warga kita, negara kita mampu membangun negaranya dengan kemampuannya sendiri. Seperti itu. Jadi yang bayangan saya di masa depan, bayangan gue di masa depan adalah bahwa negara kita tuh lebih maju. Karena Soekarno pernah bilang ketika ditanya apakah bisa Indonesia menjadi negara maju, Soekarno bilang bisa, kan negara kita tuh kaya. Negara kita kaya. Prabowo selalu bilang seperti itu juga sama. Karena kita punya potensi yang besar sebagai negara, dan hari ini kalau bisa kita manfaatkannya secara betul, secara baik dan secara benar, Indonesia 2045 itu menjadi Indonesia emas itu bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Seperti itu, Bang. Nah, makanya tadi Bang tanya satu kata tuh Pak Prabowo, kenapa saya bilang berani? Menurut saya Pak Prabowo, kalau beliau jadi presiden, sosok yang paling tepat untuk menjaga yang tadi kawan-kawan saya sampaikan. Bisa nggak pertanyaan presiden berikutnya ini menjaga apa yang kita punya hari ini, yang tadi teman-teman bilang kaya kita dan lain-lainnya lah, tetap ada untuk 2045. Nah, ini kan jelas butuh pemimpin yang sangat berani. Ya mungkin kalau teman-teman kan banyak juga yang menilai, oh kita sebenarnya kaya tapi banyak dieksploitasi dan lain-lain. Artinya untuk membuat satu keputusan presiden ini ya faktor berani itu harus tetap muncul. Dan saya lihat itu ada di Pak Prabowo. Iya, Kopassus. Ya kan, kita nggak lagi bahas juga nih Bang tentang oligarki lah, tentang internasional interest group dan lain-lain. Tapi menurut saya memang Indonesia hari ini kekurangan orang berani, kekurangan orang berani. Jadi kenapa saya lihat mungkin survei itu juga kenapa Pak Prabowo besar hari ini, kita nggak lihat sosok yang memang menjadi presiden yang benar dia harus berani. Dia banyak mengkat hal-hal yang memang nanti akan merugikan rakyat. Dan saya yakin Prabowo bisa menjaga keutuhan negara, kekayaan negara untuk nanti di 2045 dengan keberanian dia. Jadi keyakinan lo nih sama nih kayak Bang Afif ya, 99,9%. Ya, karena kita satu organisasi relawan, ini nggak ada perdebatan persoalan persentase. Gue mau nanya ke sekjen, kayaknya ada jawaban lain deh. Nggak, gue setuju 1% itu Tuhan tuh. Oh, udah gitu aja. Ngeri. Nambahin mas tadi apa yang Ketum bilang, kalau misalkan Indonesia tuh emang, dan ini yang menjadi salah satu kesukaannya milenial, Gen Z dan generasi Alpha dari Prabowo. Prabowo itu adalah sosok yang hari ini di antara yang tiga ini yang muncul di permukaan adalah sosok yang paling dominan untuk dirinya sendiri. Artinya Prabowo tidak inferior terhadap orang lain. Betul. Prabowo sebagai ketua umum partai politik, ketika bernegosiasi dengan partai-partai politik lainnya, minimal dia akan setara dengan yang lain. Tidak lebih inferior daripada partai pendukungnya. Kalau yang lain kita kan sudah tahu ya. Artinya hari ini, karena salah satu karakter yang luar biasa dari Gen Z dan milenial itu adalah mereka tuh cukup dominan. Jadi mereka tidak akan memilih orang yang lebih inferior daripada mereka. Ini yang karakter yang mungkin kalau kata gue cukup unik dari mereka, karena ya tadi kan mereka terbiasa untuk mencari segala sesuatu dengan mudah, mandiri dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tuh tidak memiliki sifat-sifat inferioritas gitu maksudnya. Maksudnya tidak dia lebih dominan dari segi karakter dan lain sebagainya. Jadi mereka akan cenderung memilih yang seperti itulah gitu intinya. Yang independen ya. Yang lebih dominan. Betul. Jadi nggak ada lagi narasi Gimana lo mengurus negara? Urusan partai aja lo nggak bisa urusin. Nah itu dia. Tentuin orang lain gitu. betul. Jadi Pak Prabowo itu bebas dari narasi orang tidak memilih Pak Prabowo karena dominasi partai. Oh enggak. Karena Pak Prabowo sendiri ketua umum partai. Kayak gitu. Nah, yang kita khawatirkan itu nanti seandainya memang calon presiden kita ini tidak punya partai, kami khawatir nanti justru akan ada belenggu-belenggu yang masuk dari orang-orang yang tadi Bang, ya, belum startingnya itu dari PT. Nah, tiket ini sangat berharga dong. Nggak mungkin saya menghasilkan hal yang berharga ini tanpa harus saya dapat hal yang lain yang berharga lainnya. Kayak gitu. Saya kira Pak Prabowo bebas dari itu. Beliau bebas dari hal itu dan kita pikir ya beliau nanti akan ngurus negara akan lebih nyaman lah, akan lebih nyaman, nggak ada syarat kepentingan ini dan lain-lain. Itu yang kami khawatirkan. Ya ini juga berangkat memang dari situasi politik belakangan ya. Kita melihat ada beberapa misalnya pemimpin salah satu daerah atau apapun itu yang justru memang banyak dimasuki oleh kepentingan partai politik. Dan kita juga sadar sebenarnya ya, partai politik itu bagian dari instrumen demokrasi itu sendiri. Ya nggak mungkin juga kita benci atau kita mau ubarkannya gitu kan, nggak bisa juga itu. Tapi
Tapi hari ini kami melihat satu hal yang memang salah satu menjadi keunggulan Prabowo yang Pak Prabowo yang barangkali anak-anak muda menganggap Prabowo kan dia kan ketua partai dan segala macam. Tapi seandainya itu tidak ketua partai itu jauh lebih berbahaya menurut saya. Tadi abang tadi bilang, Sekjen juga bilang segala macam. Kita nggak mau Pak Presiden kita ini yang ikhlas membangun negara, yang bertujuan membawa Indonesia lebih maju. Ada kontrol-kontrol lain yang tidak terlihat yang justru tidak akan mengganggu konsentrasi beliau. Nah itu. Itulah kebanggaan kami sebagai pendukung Pak Prabowo bebas dari kami. Betul. Oke, nih berarti pendukung Prabowo udah clear nih ya. Oke. Pertanyaannya sekarang yang lagi memanas nih bro, lagi menghangat gitu ya. Ini isu cawapres. Pak. Oke. Nah ini kalau bicara cawapres nih, suara anak muda itu karena gini, kalau gue lihat kan sekarang hitung-hitungan survei itu ngomongin ini semua tentang vote gathering gitu. Ini semua tentang rebutan Jawa Timur, rebutan Jawa Tengah, rebutan suara dan sebagainya. Tapi kalau gue lihat dari tadi kita bicara kan kita nggak ngomongin vote gathering, tapi kita bicara tentang kualitas, kita bicara track record, kita bicara pengalaman, kita bicara tentang informasi-informasi kapabilitas yang ada di sosok Pak Prabowo. Pertanyaan gue untuk Wapres nih, karena sebab gue sebagai, kalau gue bukan anak muda, gue anak tengah-tengah kali. Masih muda iya, belum tua juga belum gitu. Menolak tua lagi. Nah kalau gue lihat kan sekarang cawapres ini kayaknya diarahkan kepada sosok yang bisa mendongkrak elektabilitas. Padahal kalau gue nih, tapi gue nanti mau tanya lo ya. Tapi kalau gue pikir yang kita butuhkan itu calon pemimpin yang bisa ngatur, yang bisa memimpin, bukan sekedar mendongkrak elektoral gitu. Sehingga gua agak khawatir nih kalau yang beredar-beredar ini kok justru cawapres yang jujur aja sekedar untuk mendongkrak elektoral tapi tidak mendongkrak performa nanti ketika mereka terpilih gitu. Lo setuju gak? Setuju nggak? Ya tadi. Gimana menurut lo? Sebenarnya tadi kita sudah clear di pembahasan di awal sosok presiden apa sih yang kita mau. Sebenarnya itu juga berlaku untuk Wapres. Untuk apa sama? Kita berlaku. Ada tadi saya nggak suka ada aktor politik orang mengatakan bahwa yang harus dikenal publik popularitasnya tinggi dan lain-lain. Kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, elektabilitas, anggap elektabilitasnya ini tinggi dan lain-lain. Elektabilitas apa? Coba tanya. Respondennya tanya, kenapa milih ini? Pasti jawabannya karena saya melihat di medsos dan lain-lain. Jadi arahnya benar bukan kemampuan. Gitu. Jadi kalau tanya persoalan Wapres ya dasar di relawan 0813 ini masih sama. Kita menginginkan Wapres juga yang memang memiliki kemampuan secara utuh mengenali tentang permasalahan-permasalahan bangsa. Bukan lagi ngomong usia, bukan lagi ngomong dia pebisnis, bukan lagi dia ngomong orang kaya, dia mewakili kalangan tertentu dan lain-lain. Saya sedih, sekali lagi saya sedih kalau dasar Wapres yang dicari adalah itu. Seakan-akan anak muda ini memang butuh orang yang ingin dipilih aja, bukan orang yang punya kemampuan lebih. Ya, tapi kan dia dipilih karena ketidakmampuan. Sorry hari ini politik kosmetik kuat bos. Saya nggak kenal banyak orang tiba-tiba dinaikin dede orang milih dia juga banyak karena mungkin dailynya menarik, keseharian dia makan bubur, makan ini diaduk atau tidak diaduk dan lain-lain semua. Nggak kayak gitu kita nyari Wapres toh. Kita mau cari orang yang benar-benar paham tentang negara ini, itu clear di organisasi. Tapi kalau boleh menyarankan ya saya pun saya bilang juga ke teman-teman relawan, gimana Pak Yusril? Nggak ada yang berani ngebantah. Kita semua tahu sosoknya Pak Yusril, tapi kan beliau partainya kecil aja tadi. Kita kembali lagi berpikir. Sekarang kita pisahkan antara persoalan elektoral dengan persoalan Wapres yang kita butuhkan. PBB-nya kecil nggak masuk ini. Kita lagi nyari Wapres yang punya kemampuan. Tuh loh. Ya harusnya Pak Maruf Amin juga nggak masuk kalau ada berbicara ini. Dia bukan orang partai, itu beliau mewakilkan kelompok tertentu dan lain-lain. Sekarang juga saya mau tanya juga ke teman-teman. Wakil presiden ini, seandainya kebutuhan wakil presiden ini nanti si A atau si B ditarik jadi wakil presiden, itu suaranya akan mendongkrak banyak atau tidak? Kalau saya yakin, Wapres ini tidak terlalu mendongkrak banyak suara, tapi berdampaknya justru banyak. Kalau sampai calon presidennya salah memilih Wapres, efek jeleknya banyak. Kalau sampai Wapres ini milih benar Wapresnya, pas Wapresnya, paling lagi juga sedikit. Artinya karena persoalan itu, kita perlu pendamping presiden yang memang mengerti. Nanti presiden fokus persoalan-persoalan internasional dan lain-lain. Wapresnya pun baik ya. Pak Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta banyak mengurusi soal-soal administrasi dan lain-lain. Kira Pak Yusril
wah mampu banget tuh pernah jadi naik uang dan lain-lain. Isu keadilan di anak muda masih tinggi bos. Ya. Isu keadilan masih tinggi. Kalau kita ngomong keadilan itu pakar hukum kayak gitu loh. Isu apalagi korupsi dan lain-lain, ketidakadilan, masalah administrasi itu makanan Bang Yusril semua kita tahu. Kita pengen lah kita ngurus negara nggak kecandaan lagi. Jadi semuanya harus settle biar kita geraknya enak gitu. Terus anak muda tapi kan Bang Yusril tua ya, ada mau jadi anak muda itu jarang sih kalau orang yang mengerti. Tadi saya bilang banyak instrumen negara lain yang nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden dia bisa taruh anak muda di Menpora kek, di mana kek, tetap masuk aspirasi kita. Tuh, jangan berpikir kalau dia nggak muda dia nggak ngerti kalian. Orang ini ngurus negara, ngurus rakyat, jadi nggak mungkin diploting lah gue ngurus orang tua dulu, anak mudanya ntar gitu kan. Lagi tadi cita-cita Pak Prabowo membawa Indonesia berhasil di Indonesia Mas tadi kan di 2045. Jadi saya berpikir memang Pak Yusril sih hari ini permasalahan hukumnya di kita memang banyak menjadi sorotan sektor hukum. Pak Yusril lah paling mampu bisa menjadi wastafel. Bukan persoalan muda lagi, kita mau orang yang mengerti bang. Sampai situ. Jadi menurut lo daya dongkrak secara elektoral nggak jadi penting, faktor penting untuk cawapres ya, tapi menjadi justru kita berpikir tentang 5 tahun, bukan berpikir tentang tanggal 14 Februari gitu. Betul. Kita bicaranya itu cuma sebatas tambahan dan variabel aja bang. Betul. Karena kalau misalkan seperti yang tadi Ketum bilang, Lo dukung Pak Yusril juga nih? kenapa? Dukung Pak Yusril juga? Secara hari ini kan kalau kita bicara calon wakil presiden ada banyak faktor dan variabel. Kan kita kalau kita bicara koalisi hari ini di koalisinya Pak Prabowo, kalau misalnya kita bicara kondusivitas dan lain sebagainya, hitung-hitungannya kan banyak jelas untuk menentukan calon wakil presiden, dan kita tidak bisa menentukan bagaimana siapa yang akan jadi calon wakil presiden. Tapi kalau dalam pembahasan kami, dari sekian banyak calon wakil presiden yang hari ini namanya menguat, itu memang Profesor Yusril Mahendra yang paling kuat hari ini. Kenapa? Yang tadi kita bilang, kajian yang paling kita sering diskusikan adalah kapasitas beliau. Ya. Sama seperti Pak Prabowo, hari ini kapasitas beliau luar biasa. Track record beliau juga luar biasa. Kalau misalkan kita lihat dari ketika kita lihat di reformasi, bagaimana beliau dalam sidang istimewa MPR berhasil menjadi salah satu calon wakil presiden pada saat itu. Iya, calon presiden. Beliau menjadi calon presiden saat itu selain Ibu Megawati dan Gus Dur pada saat itu kan. Dan akhirnya dalam proses perkembangan karir beliau sebagai menteri-menteri di berbagai macam pemerintahan dalam periodiknya di era reformasi, sampai hari ini beliau masih tetap konsisten dengan pemikiran beliau. Baik itu dari sisi ideologis maupun konsistensi beliau dalam berpartai. Hari ini jarang melihat tokoh yang sebesar Profesor Yusril Mahendra itu masih tetap dalam satu partai yang hari ini kalau orang bilangnya partai kecil lah. Tapi beliau selalu bilang bahwa bukan kecil dan besar yang jadi hitung-hitungan beliau, tapi konsistensi beliau dalam berpikir, menyampaikan ideologi yang sudah beliau yakini sampai hari ini. Jadi kalau misalkan kita mencari wakil presiden yang tidak hanya sebatas hiasan atau sebatas cukup ada, misalkan pemanis buatan lah ya, maksudnya sosok Profesor Yusril ini mungkin bersaing lah dengan Pak JK kalau misalkan nantinya terpilih sebagai wakil presiden. Hari ini kan kita melihatnya kan kalau wakil presiden yang bagus itu kan ada kayak Bung Hatta, ada Pak JK. Kalau misalkan kita bicara track record bagaimana wakil presiden itu mampu mendampingi presiden dengan baik. Nah, ini kalau misalkan ke depannya kita membutuhkan yang seperti kita sampaikan tadi kan, kalau misalkan untuk menyongsong Indonesia 2045 Indonesia Emas, kita tidak bisa mencari orang yang belajar dulu. Oh iya. Harus yang langsung start dari awal beliau menjabat. Keduanya sebagai dui tunggal, Prabowo dan misalkan Profesor Yusril nantinya itu mampu bekerja secara langsung. Karena agenda-agenda politik kita, agenda-agenda kenegaraan kita itu tidak bisa dihandle oleh orang yang harus belajar dulu menjadi presiden dan wakil presiden. Harus orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin negara. Udah settle. Karena ngurus negara tidak bisa trial and error. Betul. Ayo, Bos. Nah, itu yang hari ini kita harus sampaikan kepada teman-teman muda, karena teman-teman muda wajib dan harus bijak memilih ke depannya. Karena yang tadi target kita dari 45 sebagai 100 tahun Indonesia Emas itu ditentukan oleh kita hari 20 tahun sebelumnya. Mana pilihan kita hari ini? Apakah kepemimpinan kita bisa sustain berkelanjutan
dan periodik. Nah hari ini kalau misalkan kita melihat dari 3 sosok yang hari ini sudah muncul di permukaan, seperti yang tadi kita sampaikan, Prabowo Subianto itu yang paling luar biasa untuk dipilih. Dan untuk mendampinginya sosok Prof. Yusril bagus. Duet maut sih ya. Duet maut. Kan kita bilangnya duit tunggal. Ibaratnya kayak Ronaldo sama Messi main bareng gitu. Aduh, Tapi agak sulit. gua berpikir begini, Bang. Tapi Ronaldo Messi nggak main bareng nih. Gitu dia. Jangan. Oh, Messi Neymar. Ronaldo Neymar udah makan korma. Sama-sama udah makan korma. Ya tapi gua mau sedikit punya gambaran, mungkin gift terbesar anak muda hari ini. Seandainya momen 2024 Capres dan Cawapres ini muncul, saya menggambarkan gift terbesar kita hari ini melihat 2 orang ahli disandingkan untuk bertarung. Ya, kita bukan aja. Anggap Pak Ganjar itu mengambil Pak Mahfud MD, Pak Prabowo mengambil Pak Yusril. Pertarungan 2 profesor di situ. Artinya kalah pun kita melihat satu dari mereka, kan kita tetap bangga. Karena ada orang yang mengerti betul tentang permasalahan ini, bertarung di tempat yang sama. Saya juga. Dan yang untung rakyat Indonesia. Ya kalau untuk rakyat Indonesia. Oh, di Pak Mahfud keren jadi Dan wapres. jangan lupa ada 3 profesor jadinya tuh. Ada 3 profesor ya? Pak Anies kan profesor tuh. Apalagi kalau ada 3 kan? Jadi benar itu gift buat kita para pemilih disodorkan. Ngeri. Capres dan Cawapres yang ngeri. Pak Prabowo dengan Pak Yusril, sekali lagi Pak Prabowo dengan Pak Yusril, Profesor. Pak Ganjar Dengan profesor. Pak Mahfud, profesor, Pak Anies dengan Pak Profesor dengan Pak atau Cak ya? Caimin. Jangan Caimin. Menurut saya, wah ini gift. Yang untung rakyat Indonesia. Yang untung kita, nggak ada lagi kita berantem tuh. Iya. Karena, wah ini keren-keren banget ya. Tapi Pak Prabowo, Pak Yusril paling keren sih. Masih paling keren. Ngeri sih. Paling ngeri banget sih. Ngeri banget sih menurut gue. Ngeri banget. Dan gue pikir yang ngeri bagus buat kita, tapi justru ini kan ngeri juga untuk geopolitik nih. Indonesia akan diperhitungkan betul. Wah, betul pasti. Diperhitungkan sekali. Ngeri dalam in positive way loh ya. Ngeri aja maksudnya, bukan ngeri gimana. Ini keren banget. Wah, satu di Pak Prabowo dan Pak Yusril, wah ahli dua itu punya pengetahuan, punya pengalaman. Di sana juga ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, satu punya pengetahuan dan pengalaman. Kalau Pak Ganjar saya no komen ya, saya juga belum tahu track recordnya ya selain jadi gubernur. Di sana juga ada Pak Anies, seorang akademisi, ada Caimin juga yang udah sampai 20 tahun memimpin partai dan lain-lain. Wah ini kalau seandainya ini terjadi, wah keren banget, keren banget. Kalau jadi. Sobat BBB, sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama relawan 0813, ini mereka punya persembahan untuk menghibur Anda semuanya. Sebentar ini tembak lagi. Ini apa persembahan apa? Jadi setiap orang yang hadir di ruangan ini, di podcast kita ini, mereka selalu kita tembak untuk bisa ngasih persembahan untuk kalian semua. Ya. Jadi kita tembak aja bagaimana persembahannya. Yuk kita dengarkan dan kita saksikan kira-kira mau ngapain. Jadi kita bertiga itu punya satu keahlian bang, yang mungkin bisa kita tampilkan di sini. Kita bisa membadang kamera 1 jam penuh tanpa bergerak. Kita mulai, siap? Nggak ada yang nonton. Nggak ada. 1 jam kita bisa pak. 1 jam gak ngapa-ngapain. Oke, seluruh rakyat Indonesia, para sobat PBB, kita dengarkan dan kita saksikan persembahan dari relawan 0813. Hey, putra pertiwi, datang untuk membangun negeri. Kita satu Indonesia, jangan sampai kita terpecah. Kita satu Indonesia.